bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Safir Lasori, jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Baik teman-teman, saya di sini sedikit memaparkan materi tentang perkembangan ilmu politik. Sebelum kita masuk pada materi, sebelumnya kita mengetahui definisi dari politik itu sendiri dari beberapa ahli. Itu yang pertama, Louis Kaplan, beliau pernah mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pembagian dan pembentukan kekuasaan. Sedangkan de Lionnoir pernah mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat. Berarti di sini bisa saya simpulkan bahwa politik adalah sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat, teman-teman. Kemudian politik sebagai disiplin ilmu. Ada beberapa kriteria keilmuan yang ilmiah. Yang pertama adalah adanya keobjektifan dalam pengkajian masalah. Yang kedua, memiliki metode ilmiah tersendiri. Yang ketiga, sistematika yang jelas serta relevansi keilmuan yang meliputi gejala umum atau bersifat universal. Yang keempat, terpadu dan menyeluruh atau komprehensif. Kemudian alasan adanya pemikir ilmu politik yang mengatakan bahwa ilmu politik merupakan ratu ilmu-ilmu kemasyarakatan. Ilmu kemasyarakatan adalah karena ilmu politik memusatkan pengkajian ikhwal yang menyangkut fenomena yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu perjuangan untuk hidup dan perjuangan untuk kekuasaan. Dan ilmu politik juga mempelajari tentang pemerintahan dan negara yang merupakan organisasi tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Kemudian perkembangan ilmu politik. Ilmu politik sebagai pemikiran mengenai negara itu sudah dimulai pada tahun 450 Masehi, teman-teman. Dalam karya Herodotus, Aristoteles dan Plato dan karya lainnya dan hasil karya filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Bahkan Plato sendiri yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran mengenai ilmu politik dikatakan sebagai bapak filsafat politik. Kemudian Aristoteles yang telah meletakkan dasar-dasar keilmuan pengkajian tentang ilmu politik dikatakan sebagai bapak ilmu politik. Dan analisis-analisis yang digunakan adalah analisis normatif dan analisis deduktif. Analisis normatif adalah analisis yang membicarakan tentang asumsi-asumsi bahwa ciri khas tertentu adalah baik atau diinginkan. Sedangkan analisis deduktif adalah analisis yang didasarkan pada penalaran premis umum menuju kesimpulan khusus. Kemudian yang terakhir, teman-teman, tokoh sentral pemikiran politik Timur yang pertama adalah Al-Farabi, yang kedua adalah Al-Mawardi, yang ketiga ada Ibnu Khaldun, yang keempat adalah Confucius, yang kelima adalah Lao Tzu, yang keenam adalah Gandhi. Mungkin hanya itu pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan, wabil khusus kepada ibu dosen itu sendiri yang telah membimbing kami dari awal pertemuan hingga saat ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan insya Allah apa yang kemudian telah diberikan pada kita bisa berguna ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.